Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, udah mulai ya? Halo, kenalin, gue Eca. Gue sekarang lagi tinggal di Semarang, karena lagi kuliah di salah satu univ di sini. Hari ini gue akan membawakan cerita yang menarik nih buat kalian. Siapin cemilan dan minuman favorit kalian ya. Yuk, nonton! Gue jelasin dulu sedikit. Mungkin semua orang kalau cuma lihat sekilas tentang keluarga gue, oh, broken home ya? Ya emang, ini malah udah bukan broken lagi cuy, tapi tercerai-berai. Cuma, siapa sangka kalau orang tua gue tuh udah ada 6. Iya, lo nggak salah denger. Beneran, ada setengah lusin des emak bapak gue. Setiap orang tua gue itu punya sebutan sendiri-sendiri, yaitu mama, ayah, papa, tante, bude, pak de. Nah, bingung kan lo? Jadi gini, mama ini orang tua yang emang tinggal sama gue dan ngerawat gue dari kecil. Dan papa adalah suami mama yang pertama. Sedangkan ayah adalah suami kedua mama. Mama sama papa dulu cerai waktu gue masih TK karena papa selingkuh. Habis itu, mama nikah lagi sama ayah pas gue kelas 5 SD. Nah, tante adalah istri papa yang baru, alias selingkuhannya. Tante ini nggak pernah gue anggap ibu, bahkan sampai sekarang. Sebelum ke inti ceritanya, gue ada cerita lucu nih. Zaman waktu SMA, dulu waktu pelajaran agama, guru gue pernah nanya kayak gini di kelas. Kalau disuruh milih, kalian mau orang tua mana dulu yang meninggal? Ibu atau bapak? Orang waras pasti akan jawab, "Gak bisa milih pak, sayang mereka berdua soalnya." Dan ya emang bener sih, kebanyakan temen gue semuanya jawabnya kayak gitu. Tapi pas pertanyaan itu ditunjukkan ke gue refleks langsung jawab, "Papa aja deh." Ya guru gue cuma ketawa sih setelah dengar jawaban gue itu. Mungkin dia ngira gue cuma bercanda kali ya, atau karena emang gue lagi bete aja sama papa gue. Padahal sih enggak. Sialnya ya buat apa papa ada? Gue juga masih ada ayah yang selalu ada. Papa kontribusi apa emang di hidup gue? Ya, kasarnya sih gitu. Tapi ini nggak untuk ditiru ya guys ya. Nah, dari semua orang tua gue yang tadi gue sebutin, ada Bude sama Pak D kan? Nah, itu yang mau gue ceritain. Siapa sangka, ternyata sepupu yang selalu dibilang mirip banget sama gue tuh ternyata kembaran gue. Aneh banget kan? Dan kenapa gue baru taunya sekarang? Gini awal mulai ceritanya. Waktu itu, gue kebetulan lagi liburan di daerah Jabodetabek ke rumah sepupu gue yang namanya Era. Kita dari dulu nih emang deket banget guys. Jadi sering main bareng. Waktu itu kita masih SMP. Cuma gue sama dia beda angkatan. Karena dulu HP gue butut banget, sampai gak bisa buka IG, jadi gue suka numpang kan di HP dia. Nah, pas mau login, dia nanya dong password IG gue apa. Gue kasih tau lah, kurang lebih gini. Passwordnya kota A0000. Pokoknya password IG gue tuh kombinasi kota lahir sama tahun lahir gue. Nah, si Era nih kaget banget. Terus dia ketawa dan bilang, "Apaan anjir kota A, bukannya lo lahir di kota B?" Terus gue sahutin, "Sejak kapan? Gue emang orang kota B, tapi gue lahir di kota A, jir." Dia makin kaget dong. "Hah? Berarti gak cuma tanggal, bulan, dan tahun lahir yang sama? Kota juga? Seriusan nih?" FYI, dulu emang sebelumnya kita udah sama-sama tahu tanggal lahir masing-masing. Dan waktu itu kita cuma mikir lucu-lucuan aja, karena lahir di tanggal dan bulan yang sama. Tapi setelah kita tahu kalau ternyata kita lahir di tanggal, bulan, tahun, dan bahkan kota yang sama, kita jadi ngerasa janggal. Kita sekolah beda angkatan, karena gue telat aja pas masuk SD. Makanya, dia ada di angkatan atas gue. Kejanggalan ini terus berlanjut, sampai gue pernah nemu chatan Mam Bude waktu itu. Isi chatannya tuh kurang lebih kayak gini. Mama nanyain ke Bude, "Si kembar lagi apa mbak?" Terus Bude jawab, "Jangan bilang si kembar dong." Setelah mendapatkan penemuan baru ini, gue langsung ceritalah ke si Era. Kita makin bertanya-tanya, speechless juga. Kayak, kok bisa sih? Tanya nggak ya? Aneh banget sih ini.
Sampai setiap lagi kumpul lebaran, kalau ada yang bilang kita mirip, gue sengaja aja ngomong sarkas kayak, "Duh, pupuan tapi bisa mirip banget ya kita. Jangan-jangan kembar terpisah kali ya kita." Sambil sedikit bercanda, sikut-sikutan sama si Era. Terus mereka cuma respon kayak, ngomongnya bener ah, jangan gitu. Kita berdua pokoknya sama-sama greget banget. Sampai berusaha nanya ke sepupu-sepupu lain. Siapa tahu mereka tahu sesuatu. Tapi katanya mereka juga nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya, waktu kita sama-sama SMA, gue sama Era ini janjian. Udah deh, Cak. Kayaknya mendingan kita tanya langsung aja ke mereka. Daripada penasaran gak jelas kayak gini. Nyari tahu sendiri juga kita clueless kan? Akhirnya, setelah berpikir panjang dan menyiapkan mental, supaya kuat menghadapi kenyataan yang selama ini disembunyiin orang tua kita, gue sama Era janjian. Malam ini kita akan nanya ke orang tua masing-masing. Rasanya hari itu waktu lama banget jalannya. Dari pulang sekolah, gue udah mondar-mandir di ruang tamu. Latihan ngomong dan nanya ke nyokap gue, supaya beliau mau jelasin semuanya. Gue sampai sediain note kecil buat hafalan bejir. Tangan udah keringet dingin bukan main. Makin deket sama jam pulang kerja nyokap gue makin deg-degan. Sampai akhirnya, nyokap gue pun pulang. Gue pelan-pelan nyamperin nyokap gue dan bilang, "Mah, aku pengen nanya sesuatu, tapi janji jangan marah ya." Tapi nyokap gue malah bilang, "Besok aja deh, mama lagi capek banget nih. Moodnya lagi jelek." Gue sempet diem sebentar, kecewa dikit sih. Tapi daripada nanya sekarang, terus kena semprot kan. Jadi mending cari aman aja. Gue okein deh tuh omongan nyokap gue. Besoknya, si Era udah chat gue marah-marah. Tai lah. Gue benci banget, benci. Gue yang masih gak tahu apa-apa ya bingung lah. Lu kenapa cuy? Tapi jarak waktu dia balesnya lama banget. Udah gitu, masih ngomel-ngomel mulu lagi. Gue kan jadi makin khawatir. Tapi akhirnya, dia ceritain semuanya. Katanya semalam, dia udah nanya ke orang tuanya. Katanya obrolan mereka serius banget waktu itu. Kurang lebih kayak gini. Era nanya, "Ma, Pa, jawab jujur. Aku sama Eca kembar apa enggak?" Pade gue yang ditanya bukannya langsung jawab aja, malah cuma bilang, "Kenapa emangnya?" Si Era yang kesabarannya setipis tisu dibagi 7 itu langsung ngegas dong. "Ya tinggal jawab aja sih, Pak." Akhirnya dijawablah sama bude gue. Katanya gini, "Iya, kalian kembar sayangku. Udah kan?" Bangke! Pantes aja si Era ngomel-ngomel. Ternyata bener aja dong. Selama ini tuh gue dan Era kembar. Terus si Era nanya lagi ceritanya. Ya, terus kenapa pakai dipisahin sih? Terus nyokapnya Era, yang ternyata ibu gue juga ini, jawab, "Nggak dipisah kok. Kalian kalau lebaran juga ketemu kan? Kayak mama sama Om Opi." Om Opi ini pak de gue yang lain, alias kembarannya bude gue juga. Gue makin pusing aja nih sama silsilah keluarga ini. Terus si Era jawab lagi, "Ya nggak bisa gitu dong. Emang mama sama Om Opi dipisah dari kecil?" "Enggak kan. Mama sama Om Opi pisah kan karena emang udah berkeluarga. Nggak adil kalau dibandinginnya sama aku dan Eca. Kenapa nggak bilang aja sih dari dulu?" Drama banget hidup gue. Astaga. Bisa-bisanya baru tahu kalau sepupu gue ternyata kembaran gue. Nah, lanjut. Si bude jawablah, "Kamu belum cukup umur untuk tahu hal kayak gini sayang." Era yang denger jawaban itu langsung bete. Iyalah, gue jadi dia juga lempar Monas ke angkasa. Dan hebatnya lagi, abangnya Era ini juga nggak tahu kalau ternyata adiknya punya kembaran. Nah, gimana kalau dari sisi gue dan mama? Di hari berikutnya, gue minta mama buat ngobrol berdua aja di ruang keluarga. Ayah soalnya hari itu udah berangkat kerja. Jadi, sisa kita berdua. Gue tanpa babi bu, langsung aja nembak mama dengan pertanyaan, "Mah, aku kembar ya sama Era?" Mama sempat diem sebentar, terus minta gue buat lebih deket ke beliau. Dan dia meluk gue, "Iya sayang, kamu kembar. Kenapa? Udah penasaran dari lama ya?" Gue mau nangis saat itu. Gue bilang, "Kenapa mama gak bilang dari awal, Ma?" Dan jawaban mama tuh sama banget kayak ibunya Era. Katanya gini, "Kamu belum cukup umur sayang. Mama takut kalau dulu mama bilang, kamu bakal kesel. Sekarang kan kamu udah lebih dewasa. Ya udah Mel baru bilangnya sekarang. Maafin mama ya." Dan setelah hari itu, gue udah gak pernah nanya lagi. Gue bahkan gak tahu kenapa dipisah. Soalnya
setelah obrolan hari itu, gue sama mama nangis karena terbawa suasana. Bahkan, gue juga masih manggil orang tua biologis gue tuh Bude Pakde. Kenapa nggak manggil mama papa juga? Nggak semudah itu sih untuk ngubah kebiasaan lama. Karena dari kecil juga, gue udah biasa sama mama. Walaupun Bude Pakde itu orang tua biologis gue, tapi yang ngurus gue dari kecil ya mama dan ayah gue. Kenyataan ini emang gak mudah buat dihadapi, tapi pelan-pelan gue mulai terbiasa. Walaupun kadang pas kumpul lebaran, gue suka ngerasa canggung juga sih kalau ketemu Bude sama Pak De. Tapi ternyata setelah kejadian ini, gue malah dapet cinta kasih yang lebih banyak lagi. Gue jadi bisa lebih sering main bareng sama Era. Kita jadi lebih deket dan lebih seru aja. Ya, walaupun namanya juga saudara, pasti ada juga sih berantemnya. Tapi itu gak bikin kita pisah kok. Pesan gue buat temen-temen, ada kalanya hidup ini penuh dengan kejutan dan drama yang gak bisa kita prediksi. Tapi, bukan berarti kita harus menyalahkan keadaan. Pelan-pelan kita harus belajar untuk menerima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi di hidup kita. Semoga teman-teman semua yang hidupnya juga banyak drama kayak gue, bisa melaluinya dengan semangat ya. Sekian dari gue, tunggu cerita lainnya ya. Bye-bye!